Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sistem penyortiran barang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Taufik Prabowo. Lalu ada Bagas Hadi Prasetyo, Restu Yuda Utama, Teddy Surya Budi, Andi Tegar, dan Andri Supatma. Deskripsi. Sistem ini digunakan untuk menyortir produk berdasarkan ukuran, warna, atau berat di jalur produksi. Sistem memanfaatkan berbagai sensor untuk identifikasi produk dan aktuator untuk mengarahkan produk ke jalur tertentu. Cara kerja, sistem otomatisasi dimulai dengan pengumpulan data dari sensor berat, warna, dan panjang yang mendeteksi karakteristik produk di konveyor dan mengirimkannya ke PLC. Data diproses oleh PLC menggunakan logika terprogram untuk menentukan jalur produk. Selanjutnya, aktuator seperti pneumatik arm diarahkan untuk memindahkan produk sesuai spesifikasi. Pada tahap pengendalian umpan balik, sensor tambahan memonitor kesalahan seperti kerusakan konveyor dan PLC mengambil tindakan korektif seperti menghentikan konveyor atau mengirim peringatan operator. Keunggulannya, sistem ini memiliki keunggulan yaitu efisiensi waktu, mempercepat pekerjaan, proses yang lebih cepat, mengurangi kesalahan manusia, serta pengurangan biaya operasional karena mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas Hadi. Di sini ada diagram blok sebagai perancangan PLC-nya, di mana ada tiga input, versi, dan output. Di bagian input adalah ada motor conveyor, sensor berat, warna, dan sensor panjang. Di sini kita memakai versi Omron CP1E, dan ada outputnya sebagai servo, pneumatic AM, dan aktuator conveyor. Next slide. Kita masukin bagian input device ya. Next. Nah, sini kita memakai Omron CP1E, di mana kelebihan memiliki yang lebih mudah atau sederhana dan mendukung input atau output digital dan analog. Memiliki respon tinggi untuk sebuah kontrol real time dan 10 hingga 60 IO dapat terhubung dengan HMI. Next akan dibaca oleh teman saya. Di sini akan melanjutkan untuk mengenai penjelasan dari Bagas Hadi Prasetya. Oke, di sini kita menggunakan load cell berskala berat, di mana load cell dalam otomasi industri, khususnya pada conveyor sorting system berfungsi sebagai perangkat untuk mengukur berat barang yang sedang bergerak di atas conveyor. Sistem ini digunakan untuk melakukan pemilihan sorting atau pengelompokan produk berdasarkan berat yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi industri seperti distribusi barang, pengepakan, dan kontrol kualitas. Next. Nah, selain conveyor tadi, di sini kita juga menggunakan motor conveyor. Motor conveyor adalah komponen utama dalam sistem conveyor yang berfungsi untuk menggerakkan sabuk conveyor atau elemen lain dalam sistem sehingga berat atau material dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain secara otomatis. Motor conveyor biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk pengolahan material, perikanan, pengepakan, dan pemilihan. Dalam kategori ini, kita memberikan dalam sistem pemilihan barang. Jadi conveyor ini digunakan untuk memindah barang tersebut. Next, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. FGS 22M sensor warna. Sensor warna dalam otomasi industri adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi warna objek atau produk yang melewati jalur produksi atau conveyor. Sensor ini bekerja dengan mengukur intensitas cahaya yang dipantulkan oleh objek dan membandingkannya dengan warna yang telah diprogram. Sebelumnya, dalam sistem dalam konteks conveyor sorting, sistem sensor warna berperan
penting dalam mendeteksi produk atau barang berdasarkan warna untuk melakukan pemilahan atau pengelompokan otomatis. Next slide. Sensor panjang. Sensor panjang dalam industri adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur jarak atau panjang objek atau komponen secara otomatis. Sensor ini bekerja dalam berbagai prinsip fisika tergantung pada jenisnya. Untuk mengukur panjang objek yang ada pada sistem konveyor, jalur produksi atau aplikasi otomasi industri lainnya. Nama-nama sensor, sensor optik atau optical sensor, sensor LVDT atau linear variable differential transformer. Next slide. Output drivers. Next, motor motor output. Motor output dalam sistem otomatis memainkan peran penting dalam menggerakkan dan memindahkan produk melalui konveyor. Dengan bantuan aktuator untuk mengatur posisi yang tepat, semua dapat yang dikumpulkan oleh sensor digunakan oleh PLC untuk menentukan jalur produk yang melakukan tindakan korektif jika terjadi kesalahan atau kerusakan pada sistem. Sistem ini memberikan kontrol yang sangat presisi dan dapat diandalkan untuk meningkatkan efisiensi serta mendeteksi kesalahan secara dini. Next. M3 M12 Universal Flexible RM Multi Disjon Pneumatics Tipis Y. Pneumatik RM menggunakan udara tekanan untuk menggerakkan lengan yang fleksibel, memungkinkan pemindahan produk dan presisi. Sistem ini dapat mengangkat, memutar, atau memindahkan produk di berbagai arah sesuai kebutuhan. Lengan pneumatik cocok untuk aplikasi yang memerlukan gerakan cepat dan akurat, seperti dalam sistem otomatisasi di lini produksi. Next. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada aktuator konveyor. Aktuator konveyor adalah komponen yang menggerakkan konveyor menggunakan motor atau sistem pneumatik atau hidraulik. Aktuator ini mengontrol gerakan konveyor baik untuk mempercepat, memperlambat, atau menghentikan aliran produk. Dalam sistem otomatisasi, aktuator konveyor berfungsi untuk mengatur jalur produk secara efisien dan memastikan kelancaran proses produksi atau pemilahan barang. Next, kesimpulan. Sistem penyortiran barang, baik otomatis maupun manual, memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas dalam pengelolaan logistik. Dalam otomatisasi, proses penyortiran menjadi lebih cepat, tepat, dan dapat menangani volume barang lebih besar, sekaligus mengurangi kesalahan manusia dan biaya operasional. Sistem ini juga meningkatkan keamanan dan pengelolaan ruang penyimpanan yang lebih ideal, serta mempercepat pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, sistem penyortiran barang berperan penting dalam memperlancar alur distribusi dan mengoptimalkan kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.